Kade hukumna sebenarnya dalam Islam mulai kita menikah bak kalak sarang mahga bak kita. Maulana ya Maulana ya sami'u du'ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Senina-seninaku, tuhang-tuhangku, kaum yaku hatana yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan kali enda kita akan mengkaji tentang hukum menikah dalam satu marga atau kade hukumna sebenarnya dalam Islam mulai kita menikah bak kalak sarang mahga bak kita. Jadi enda akan menjadi kajian kita, mudah-mudahan enda bisa menambah ilmu bantanahan. Jadi sebenarnya enda memang pembahasan yang sangat sensitif memang, apalagi enda menyangkut dengan aturan daripada adat istiadat. Jadi mulai dalam hukum adat istiadat, dalam hukum suku memang kalak yang sada mahga keca atau dahuli ba'da boho sada mahga keca ini ibaratkan ngomen tuhang sehingga oda jadi menikah, oda mende mula kalak ini menikah karena ngo bagikan saudara kandung atau mentuhang kandung mulah neti. Jadi sedina-sedinaku, tuang-tuangku hatana, sebenarnya dalam agama Islam jelas teratur isi sambing yang jadi kita nikahi dan isi sambing yang oda jadi kita nikahi. Maksudnya kalak yang boleh kita nikahi dan kalak yang tidak boleh kita nikahi ini jelas dalam agama Islam. Nahan untuk lebih jelas nahan isi-isi sambing bisa nahan kusoi kene mi guhu nahan atau mi lembaga pemerintah yang memang menaungi hal-hal terkait dengan hukum pernikahan enda. Nahan bisa kene kusoi mi ya petugas-petugas di kantor urusan agama. Kita akan mengkaji lebih dari dasarnya, asa ulang nahan kita salah pemahaman tentang enda. Sehingga nahan dapat solusinya dan memang dapat nahan poinnya sehingga ulang lelet pegulutan di antara kita. Karena memang boleh kalau gulut dalam urusan ini dah. Mahasiswa mau bahu kalak-kalak santri-santri di pesantren mendebat dalam hal enda, dalam kajian enda antara hukum adat dan hukum agama. Jadi sebenarnya aku mulai kita tabrakkan antara hukum adat dan hukum agama atau syariat Islam, orang akan pernah nyambung. Karena mulai kita mengatakan maksudnya menabrakkan dike yang lebih mende atau dike yang lebih mulia menurut kita. Atau dike yang lebih hebat hukum enda, orang bisa kita debatkan GI. Karena pada hakikatnya hukum syariat Islam, hukum agama Islam enda datang dari Allah, dari Tuhan kita. Dan hukum adat istiadat datang dari akal sehat manusia, dari pikiran manusia. Kade yang menurut manusia ini benar, kade yang menurut manusia ini mende, ini mau dituangkan dalam aturan adat yang dilakukan oleh kentua-kentua kita pada zaman dahulu. Jadi kan setiap hukum adat ini tentunya berbeda-beda antara satu suku dengan suku lainnya. Mbue suku di dunia enda macam-macam aturan adat istiadatna. Tentunya kunesa beda-beda. Ya karena memang beda pola pikirna hatana. Nah, buatan Allah, aturan Allah dalam syariat Islam dengan suku atau adat istiadat buatan manusia ini kita labrakkan sampai diganti orang akan pernah nyambung. Nah, jadi kita kaji lebih pelan-pelan. Mulai kita mencari hukumnya dalam Islam. Apakah mendosa? Apakah sah menikah? Mulai seandainya pernikahan ini dalam satu mahga. Ada pertanyaan kan? Nah, jadi sebenarnya jawabannya gampang sambing. Mulai ini ia memang ikatanna oda ikatan kandung dan memang enggol mengikuti sesuai dengan pada aturan-aturan syariat Islam, maka pernikahan ini tetap dikatakan sah. Ini sah syariat. Beli iya sada mahga, pernikahan ini tetap sah.
Jadi ulang katakan pernikahan ini haram karena kalau ini sadar mahga dan dikatakan kayak sini kandung oda enda atau syariat Islam. Tapi kune asa dikatakan dalam hukum adat ini dikatakan oda sah dan oda mende, bahkan kadang-kadang begenda melalui sadar kalak menikah ya Pak sadar mahga kalak ini menikah suami istri. Tentunya meletaknya dalam satu kampung yang memang di kampung ini kental hukum adat. Ya, pastinya udah akan nyaman tading di kampung ini. Ya tah kade-kade haming nan hendokeun kalak bami kalak ini. Jadi sehingga timbul mau hasa udah nyaman. Jadi enda menurut syariat Islam dah tetap pernikahan dikatakan sah. Jadi kunengo sebenarnya kunengo cara kita menyikapi enda. Kita lihat hukum adat kita lihat hukum syariat Islam kunengo cara kita menyikapi enda. Jadi senina-seninaku tuang-tuang khatana rahmatullah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hujarat ayat 13 menurut aku salah dengan lebih dalam Al-Quran surah Al-Hujarat ayat 13 Bismillahirrahmanirrahim Inna khalaqnakum min dzakaril wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wal qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya sesungguhnya kami ciptakan kalian kata Allah dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wal qabaila, dan kami jadikan kalian bersuku-suku. Lita'arafu, bersuku-suku berbangsa-bangsa, lita'arafu untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, dan sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi sebenarnya disebutkan dalam ayat enda wa ja'alnakum syu'uban wal qabaila, dan kami jadikan kalian itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Jadi memang suku enda, adat istiadat enda, mahga enda adalah memang anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Memang engkong kita dijadikan di dunia enda bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Fungsinya adalah lita'arafu, untuk saling mengenal antara kita. Kahyanai lot ngo suku, bahkan pada masa Nabi ngolot suku. Pada masa sahabat ngo jelas lot suku. Lot mang atuhan adat istiadat. Nah, enda tentang adat. Nah, hukum adat ini sumbernya akal sehat pikiran manusia. Makanya dikatakan mikepe kita mi suatu daerah dah. Misalnya kita merantau atau berkunjung di suatu daerah, menurut kita percaya kusoi kira kok. Enggo kecakalak berperilaku oda sesuai dengan akal sehat. Maksudnya tingkah laku enggo bagi kalak ya oda mau wahas. Ini dikatakan oda menghadat. Maksudnya adalah oda menghakal. Karena memang adat ini sumbernya akal sehat. Nah, adat ini mulai secara bahasa adalah kebiasaan ataupun kewajaran. Apakah adat ini perlu dalam Islam? Kita sebagai umat Islam apakah perlu? Tentu perlu. Karena ini lebih menguatkan diri kita dalam melaksanakan syariat Islam. Seharusnya begini. Oda jadi kita labrakkan. Salah satu contohnya begini. Misalkan kita sembahyang Jumat, bagi kamu dahulu dah. Kita sembahyang Jumat di masjid. Tahan kita sembahyang Jumat ini, mau kalak, cara kalak dahulu. Yang di masjid, oda yang membaju, pakai celana ponggol, kundul yang masjid, bak tengah-tengah begitu. Kari do anggapan kalak, tentu menganggapan kalak orang mahakal, gila pi do kan kalak. Tapi mulai secara syariat, iya yang masjid, iya yang menjawe, ya bersuci, dan tutupna auratna. Aurat dahulu kan nggak jelas, pusat lutut. Jadi anda tertutup, celananya agak metoh citu. Cuma ada yang baju. Pertanyaannya mulai iya sembahyang Jumat sah atau tidak? Secara hukum fikih amali sembahyang Jumatna ini sah. Tapi lo sendi kesalahan. Kesalahannya adalah odalot akhlakna, odalot kesopananna, dan oda sewajarna ia berperilaku seperti ini. Ya mungkin kadang-kadang ia masjid ini sendi kelana, sendi sematuana,
sendi imbang-imbang na sendi puhun na oda lok hasa mahangkena oda lok hasa melana. Jadi oda kecelok hasa melana ini masuk dalam kewajaran kemanusiaan, dan ini memang adalah dikatakan hukum daripada sumber daripada adat istiadat ini sendiri. Karena sumbernya akal sehat dalam kita berpikir enda dilakukan wajah atau tidak, enda dilakukan wajah atau tidak. Jadi enda yang mengatur ini adalah hukum adat. Kune cahana kita mencohok atau kita menyampaikan sesuatu mihun tua. Ini diatur oleh adat istiadat. Kita hormat kita mi puhunta. Kune cahana kita mencohok mi bayota. Kune cahana kita mencohok mi sematuata. Ya ini kan dalam adat kan diatur. Jadi seandainya kita memang melaksanakan enda atau mengikuti acuan-acuan daripada enda, pada hakikatnya ngomong kita laksanakan syariat Islam pada hakikatnya dah. Tapi alangkah lebih mantap natole kita pelajari esensi-esensi daripada syariat Islam ini sendiri, sehingga oda maksudnya oda murni hanya daripada adat kita laksanakan. Contohnya bagian, misalkan lot kalak sakit. Kalak sakit. Dalam Islam ini mengunjungi kalak sakit ini diharuskan, bahkan pahala 6 bulan. Kita olgapi senina takong tak sakit. Namun dalam aturan adat istiadat tak ya, lot mang begei. Kita dahi kaum beakta senina yang sakit, yang sedang memang menderita penyakit, kita mau hembah panganan. Diatur dalam hukum adat. Kita mau hembah luah. Nah, jadi intinya senang mulai kita laksanakan adat istiadat enas pada hakikatnya anggo kita laksanakan syariat Islam. Nah, kembali kita menghukum pernikahan dai. Intinya adalah mulai kita menikah pada sada marga ini pernikahannya adalah sah. Namun kita kaji cituk tentang esensi daripada nilainya. Jadi senina-seninaku hatana, salah sada hikmah daripada pernikahan ini adalah menyambung silaturahim. Jadi menyambung hubungan antara bisa dikatakan dua kelompok atau dua pihak. Mula enda terjadi pernikahan atau ikatan pernikahan, maka terjadilah perkauman, terjadi mau perbesanan atau perbayoan dan sebagainya macam, sehingga bertambah mau pemilih. Ini mau yang dikatakan kadilah nih menambah silaturahim. Apalagi seandainya mulai memang menikah bak kalak ndau. Jadi makin belang ke pekauman dai, makin belang famili. Enda inti ataupun salah satu hikmah daripada pernikahan memperluas silaturahim. Enda mi. Nah, dalam hukum adat kita kaji dan cituk-cituk. Ndaikan mulai dalam hukum adat disebutkan bahwa sana kita sada mahga kecam, misalnya kita ada holi dah, sada mahga kita bada bohu, ya, misalnya enda maaf cituk sebut mahgana dah, udah maksud kari udah, cuman enda hanya sebagai contoh. Misalnya kita mahga kita mahga kita bancin. Nah, jadi lu kecada bohu mahga bancin, ini ibaratkan kita ini metuhang, karena mula diusut atau karilah nih. Mulai diurutkan sesuai keturunan, ini akan dapat lot hubungan perkauman, lot hubungan nahan persaudaraan. Jadi sehingga dalam adat diatur udah jadi menikah. Nah, sampai senang kau paham kan, jadi menikah. Nah, dai kan dalam syariat Islam pernikahan ini adalah salah hikmah pernikahan adalah menyambung silaturahim. Nah, kita sada mahga oda kita nikah iya tetap ngolot hubungan perkauman, iya bancin kita bancin. Jadi oda dapat hikmah pernikahan dai, karena ia tong pemilita. Enda mulai kita kaji secara esensi dah. Jadi dalam hukum adat ini diatur kune cahana kita enda menikah bakalak ndau, kune cahana kita bisa menikah bakalak yang memang udah kita tandai sebelumnya, jadi menjadi kita tandai dan menjadi tambah pemilih.
Ya dengan cara kita menikahi kalak yang beda mahga atau mulai bisa yang beda suku, sehingga makin luas kepemilian dai, makin luas silaturahim dai, makin luas ikatan pekauman. Jadi karena endang go diatur dalam hukum adat, sehingga memang terlaksana hubungan pekauman yang lebih luas. Nah, jadi endang esensi daripada nilainya, sehingga hikmah daripada pernikahan ini dapat. Apalagi mulasannya mulai kita menikah dengan beda suku. Misalnya suku tak kadekin, kita menikah yang memang kalak yang beda suku bak kita. Lebih luas deng pekauman dai. Apalagi menikah tole bak kalak ndau, lebih luas deng tole tali pemilih dan tali pekauman dai. Nah, jadi bisa disimpulkan begini. Salah sada hikmah daripada pernikahan adalah memperluas silaturahim. Enda salah sada daripada hikmahna. Nah, dalam aturan adat istiadat, ulang kita nina menikah bakal laksana mahga, karena ini memang menggolot hubungan pekauman, menggolot mentuhang, mulai dikadeh, mulai diurut secara keturunan. Mulai diurut secara keturunan, ia memang engkau termasuk daripada pemilita. Alangkah lebih mendena kita menikah kalak yang memang lebih jauh dan dalam hubungan kade, beda mahga, mulai bisa beda suku, sehingga pekauman lebih luas, atau tali kepemilian, tali pekauman, tali silaturahim lebih luas. Jadi endang memaksudna mulai dikaji secara esensi. Namun tetap begini. Mula saatnya memang kita memang engkau belgah ate tamida bohu, engkau kita sayang, engkau kita memang ya ini mau menurut kita pilihan tak, dan ternyata ia sadar mahga bak kita, ya ulang gegaha ini gegaha memang kita ngombel gah ate ta, kemudian kita kadehkan maksudnya kita nafikan hukum Islam, enak kita udah jadi BGI, maksudnya begini, gegaha hukum adat melahang BGI dosa mengaku nikah ya udah jadi BGI. Berarti kan kita dos gelahna kita mengharamkan yang enggak dihalalkan dalam agama Islam. Jadi sebenarnya aku enak kajian esensi secara nilainya kecah. Tapi jelasna sebenarnya endah hal-hal ikatan pernikahan atau kalak yang bisa kita nikahi, kalak yang udah bisa kita nikahi dalam Islam enggak jelas. Pernikahan tetap sah walaupun sada mahga asalkan memang ia udah saudara kandung dan memang udah termasuk ia senina atau senina daripada umat kita, udah termasuk daripada yang piga-piga disebutkan dalam Islam. Nahan bisa dikusoi, usah-usah lebih jelasnya isi-isi hambing yang memang udah jadi kita nikahi. Jadi kalak luak daripada ini bisa kita nikahi walaupun ia sada mahga. Tapi mulai secara nilai sosial alangkah lebih mendena mulai kita menikah dengan kalak ndauh yang beda mahga bak kita, mulai bisa beda suku bak kita, sehingga kita mendapatkan pemilih atau terjadi pekauman yang lebih luas, yang lebih memang sebelumnya odal hubungan kadipoda, sehingga terjadi perbesanan yang memang sebelumnya udah saling sitandan, karena anggota terdikat pernikahan terjadi mau perselihan dan sebagainya macam, sehingga makin belang mau kepemilian dai, makin belang mau hubungan tali silaturahim dai. Jadi senina-seninaku endah mau kecai bisa aku sampaikan, tapi endah hanya cituk, maksudnya kusoi mau lebih miguh-guh seleban tahlot pendapat seleban tentang endah. Mungkin lot pendapat atau pelot kajian tentang pernikahan dalam hukum adat hukum syariat Islam, sehingga makin bertambah ilmu kita dan bisa kita sampaikan tuang-tuang kita sina kita hatana. Mulalot penyampaianku atau kata-kataku atau bahasaku yang kurang cocok aten ini hatana, minta maaf aku karena Allah, dan mulalot memang penyampaianku yang kurang nahan dikomentari atau bisa kita diskusikan nahan di lain waktu. Mau bisa aku sampaikan. Wabil akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana ya Maulana ya Sami'u